Halo sahabat Langit Hukum, kembali lagi dengan saya Agus Mansitangga di channel Langit Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dan akan membahas pengertian umum terkait dengan hukum dagang. Seperti apa keseruannya? Simak video berikut ini. Namun sebelum itu, saya mau mengajak saudara ataupun teman-teman sekalian untuk menekan tombol share dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung kemajuannya serta untuk mendapatkan informasi hukum selanjutnya. Baik, yang pertama kita akan membahas sejarah dari hukum dagang. Menurut buku yang saya baca dengan judul Hukum Dagang yang ditulis oleh Dr. H. Zainal Asikin SHSU, di sini dikatakan bahwasanya perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa pada tahun 1000 sampai 1500. Dimulai ketika negara Italia dan Prancis telah lahir di kota-kota sebagai pusat perdagangan. Nah, pada saat itu, hukum Romawi ataupun Corpus Juris Civilis tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan kota-kota tersebut. Maka dibuatlah hukum baru di saat hukum Romawi yang berdiri pada abad ke-19 dan ke-18. Hukum ini disebut dengan hukum dagang. Apa itu hukum dagang? Secara umum, hukum dagang dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang aktivitas manusia di dalam melakukan perdagangan ataupun jual beli, yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Atau hukum dagang ini adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia dengan badan usaha ataupun lainnya di dalam lapangan perdagangan. Nah, timbul pertanyaan, kepada siapakah hukum dagang itu berlaku? Hukum dagang ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan usaha ataupun pelaku usaha yang disebut dengan pengusaha. Nah, siapakah pengusaha? Pengusaha adalah orang ataupun beberapa kelompok yang menjalankan kegiatan perdagangan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan bagi konsumen yang menggunakan barang mereka sendiri ataupun yang menggunakan jasa mereka sendiri. Dilihat dari fungsinya, ada 3 eksistensi dari pengusaha. Yang pertama adalah pengusaha, yaitu pengusaha yang bekerja sendiri. Yang kedua adalah pengusaha, yaitu pengusaha yang bekerja dengan rekan kerjanya ataupun partnernya. Dan yang ketiga adalah pengusaha yang memberikan kuasa kepada orang lain di dalam menjalankan usahanya. Perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum dan yang kedua adalah perusahaan yang berbadan hukum. Apa itu perusahaan yang tidak berbadan hukum? Perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang menurut sifatnya dan bentuknya memiliki tanggung jawab yang luas secara pribadi. Contohnya adalah CV. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum adalah perusahaan yang menurut sifatnya dibebani tanggung jawab terbatas sebatas dengan modal yang ditanamkan. Contohnya adalah PT, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Di dalam hukum dagang dibahas juga mengenai pertanggungan ataupun yang disebut dengan asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantiannya kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu event ataupun peristiwa tidak pasti.
Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita mendapatkan dua unsur. Yang pertama, adanya tertanggung. Tertanggung adalah pihak yang membayarkan sejumlah premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung adalah pihak yang wajib membayar sejumlah uang ataupun santunan kepada si tertanggung ketika suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi kepada si tertanggung. Selanjutnya kita akan membahas tentang surat berharga. Apa itu surat berharga? Surat berharga merupakan sebuah dokumen yang memiliki nilai dan fungsinya adalah sebagai alat pembayaran kepada orang yang memegang dokumen tersebut. Contohnya adalah seperti wesel, obligasi, surat pengakuan utang, saham, dan lain-lain. Baik teman-teman, cukup sekian materi pengertian-pengertian umum yang ada di dalam hukum dagang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan share akun channel YouTube Langit Hukum untuk mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan informasi hukum selanjutnya. Saya Agus Manis Tanggang, pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian semua.